Dalam rangka evaluasi dan peningkatan implementasi reformasi birokrasi tematik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas telah hadir di Wali Kota Amung Tani, tepatnya di Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu, serta didampingi oleh PJ Wali Kota Batu yaitu Bapak Aris Agung Paiwai, guna untuk memberi arahan dan pembinaan kepada aparatur sipil negara. Dan seperti apa serangkaian acaranya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas sangat terkesan dengan kemegahan Balai Kota Amung Tani, Kota Batu. Tidak hanya itu, menurutnya, Balai Kota Amung Tani juga satu kompleks dengan Mall Pelayanan Publik atau MPP Amung Warga, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Sejak menginjakkan kaki di halaman Balai Kota Amung Tani, Menpan RB yang didampingi PJ Wali Kota Batu, Kapolres Batu, serta anggota DPRD Provinsi Jatim tampak mengagumi arsitektur bangunan Balai Kota Amung Tani yang kokoh dan cantik, termasuk saat berada di rooftop di lantai 5. Ia bersama PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, menikmati pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Aris menjelaskan jika Menpan RB sangat terkesan dengan kemegahan Balai Kota Amung Tani dan juga keindahan Kota Wisata Batu. Beliau kagum dengan keindahan dan kemegahan kantor Balai Kota Amung Tani yang cukup langsung satu kompleks dengan MPP. Arsitektur dan seni bangunannya sangat kokoh dan cantik. Bahkan beliau melihat langsung keindahan Kota Wisata Batu dari rooftop lantai 5 Balai Kota Amung Tani. Abdullah Azwar Anas yang baru pertama kali mengunjungi Balai Kota Amung Tani ini, usai menikmati pemandangan Kota Batu dari ketinggian, ia beserta seluruh rombongan meninjau secara langsung proses pelayanan di MPP Amung Warga. Anas menorehkan kesan pesan yaitu MPP ini bagus sekali, sederhana tapi nyaman. Usai berkeliling MPP, ia mengaku sangat senang melihat MPP Kota Wisata Batu karena memiliki tempat yang apik, tidak ribet desainnya, dan tidak membangun gedung secara khusus serta memanfaatkan gedung yang telah ada. Menurutnya, ini menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun gedung dengan memanfaatkan gedung yang ada. Selama berada di MPP, Menpan RB sesekali menanyakan ke setiap petugas ASN yang bertugas. Menurutnya, Mall Pelayanan Publik Kota Batu merupakan tipe yang memanfaatkan gedung yang sudah ada. Ini menjadi contoh bagi daerah lain. Tidak harus membangun baru apabila daerah memiliki anggaran terbatas dengan memaksimalkan yang ada dan memberikan sentuhan pada desainnya. Saya senang sekali datang di tempat ini. Tempatnya cukup apik ya, tidak terlalu ribet desainnya, tapi cukup nyaman. Dan ini tipe MPP yang tidak dibangun seharusnya, tapi memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat. Dan saya kira teman-teman di berbagai daerah di Indonesia tidak harus bangun baru jika anggarannya terbatas, waktunya pendek, bisa memanfaatkan, mengoptimalkan gedung yang ada, tinggal didesain, disesuaikan. Nah, dan mudah-mudahan MPP Kota Batu ini terus akan bisa melayani rakyat, dan kita ke depan akan terus bangga melayani bangsa. Selamat ya. Siap, terima kasih. Catatan Pak yang perlu diperbaiki Pak? Saya belum ketemu ya, karena bisa sedikit karena saya buru-buru. Saya selalu tanya tadi berapa yang dilayani per hari. Jadi saya selalu tanya dampaknya. Nah, tadi saya tanya, ternyata ada mobil keliling juga. Jadi memang ada 4 shelter yang kita kembangkan. Satu direct service seperti ini. Jadi meskipun era digital, direct service ini tetap penting. Karena Mbok Yunah Yutun kadang pengen tetap yang dia tidak pakai digital. Nah, yang kedua adalah mobile service, keliling yang jemput bola layanan. Saya senang tadi ada mobil yang keliling melayani warganya. Nah, yang ketiga adalah self service. Jadi dia bisa melayani secara mandiri. Saya lihat ini ada mesin juga di tempat ini. Tentu harapan saya Pak Wali dan Bu Wali bisa dikembangkan nanti ke desa-desa. Kan desa itu bisa dengan self service. Dan yang ketiga adalah electronic service, yaitu MPP digital. Nah, sekarang kita sedang mengembangkan pilot project di 21 kabupaten kota seluruh Indonesia untuk menuju MPP digital. Sehingga nanti prosesnya digital. Tetapi ini membutuhkan strong leader dari wali kotanya. Yang kedua, nanti perlu ada perekaman digital dari seluruh warganya bertahap. Ya, misalnya
kalau di Banyuwangi itu bertahap ASN-nya harus ngerekam face recognition, sehingga ketika ngurus sesuatu nggak perlu lagi ngisi, cukup pakai barcode saja karena datanya sudah masuk di sini. Nah mungkin Batu bisa memulai karena kan nggak terlalu luas, 3 kecamatan, kalau ini bisa jalan, saya kira bagus. Tapi inti dari MPP digital ini bukan gedungnya, intinya adalah bagaimana kita melayani warga lebih ringkas. Istilah Pak Presiden ini tidak berbelit-belit. Ya, jadi ini contoh saja. Nah mudah-mudahan cara melayani ringkas ini tidak hanya di kota tapi di kecamatan dan juga di desa dan kelurahan. Itu saya kira. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menjelaskan jika ada 207 jenis pelayanan yang diberikan di MPP Among Warga dari 27 instansi. Instansi yang memberikan pelayanan selain dari pemerintah Kota Batu juga melibatkan instansi lintas sektor, antara lain BP POM, KPP Pratama, Taspen, Kemenak, PT Pos, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, BNN, dan BPN. Supaya nanti layanan digital bisa digunakan. Jadi orang bisa dengan handphone saja jam 10 malam, jam 12 malam. Artinya itu juga sudah disiapkan semuanya. Udah ya? mulai proses. Untuk IT-nya juga, Pak? Iya. Tinggal sistem yang di sini dipindahkan ke IT. Oh gitu. Iya. Artinya sudah siap ya Pak ya? Insya Allah sudah siap. Kalau tahun ini bisa selesai, alhamdulillah. Kita lebih cepat lebih baik. Tapi kan tidak semua masyarakat kita mengenal dengan dunia digital. Betul Pak. Iya. Ada yang pengen ketemu langsung, Okay. ya kan. Ada yang prosesnya harus dibantu. Tapi ada juga orang yang karena kesibukannya, sudahlah saya lewat handphone saja. Hadir dalam kunjungan Menteri Pan-RB ke Kota Batu antara lain anggota DPR Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi, Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin, dan Dewanti Rumpoko, Wali Kota periode 2017-2022. Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muji Laksono. Dan tadi serangkaian acara yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas yang telah berkunjung langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu. Setelah berkeliling di Mall Pelayanan Publik, Bapak Abdullah menyarankan untuk lebih memperbaiki lagi sistem yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu. Dari Balai Kota Among Tani, saya Adina dan Akbar melaporkan.